teman-teman, welcome to Podavi Podcast Anak Vokasi. Oke, with me Alia and Nisa. Oke, jadi Podavi ini bakal jadi episode perdana nih buat kita, dimana ini jadi tempat ngobrol seru khusus buat kamu, mahasiswa vokasi atau mahasiswa di luar sana yang lagi cari inspirasi, insight, atau sekedar temen buat negerin cerita sambil ngerjain tugas, misal cari makan siang atau hal lainnya gitu. Podcast ini juga hadir buat ngebahas hal-hal yang deket banget sama kampus, mulai dari organisasi nih Nis, lomba, magang, dunia kerja, dan lainnya tentunya ya. Oke, setiap episode kita juga bakal ngobrol bareng narasumber yang tentunya nggak cuma punya pengalaman menarik nih, tapi juga relatable nih sama mahasiswa kayak kita sekarang ini. Dan harapannya sih setelah kalian dengerin ini, kalian juga jadi bisa dapat sudut pandang yang baru atau motivasi buat terus jalanin di fase hidup yang kata temen aku tuh masa paling seru tapi paling pusing juga. Mahasiswa ya. Iya, pusing ya. Fase-fase pusing gitu. Gitu, iya. Tapi aku kepo nih, siapa ya narasumber kita kali ini? Nah, teman-teman, narasumber episode pertama kita pada hari ini itu adalah seorang mahasiswi yang hits in our campus ya. Selain hits juga dia cantik banget tentunya. Iya, cantik, selain cantik dia juga jago masak. Jago masak dan juga dia aktif banget nih di kampus dan sering menang lomba. Narasumber kita kali ini yaitu Nabila Cynthia Ramadhani. Dia saat ini kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi D4 Tata Boga, dan juga dia dikenal sebagai salah satu mahasiswi vokasi yang gak cuma jago masak, tapi juga oke banget nih di akademiknya. Iya, oke banget akademiknya. Nah, aku bakalan highlight beberapa penghargaan mungkin ya. Satu di antara beberapa itu baru-baru ini nih, Nabila itu dapat penghargaan bronze medal The Best Chiffon Cake The Six La Cuisine Competition yang diselenggarakan di Jakarta. Nah, sekarang juga dia menjabat sebagai Vice Director dari UKM Kewirausahaan UNY 2025. Keren banget ya. Keren banget, pokoknya tuh dari pengalaman dan perjalanannya mungkin banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Inspirasi kita gitu ya. Gimana cara ngatur waktunya, nyari peluangnya kayak gimana, terus juga gimana sih dia bisa jadi sekeren kayak gini. BTW ya Al, ngomong-ngomong soal Nabila, dari tadi kita nyebutin nama Nabila tapi Nabilanya nggak ada nih di samping kita. Teman-teman. Gimana nih kalau misalkan kita langsung munculin aja Nabila di samping kita dalam hitungan 1, 2, 3. Halo Nabila. Halo. Salaman dulu. Iya, salaman dulu. Alhamdulillah baik. Gimana nih 2 minggu masuk ya setelah lebaran? Aman? Kuliahnya aman kan? Alhamdulillah aman. Agak sibuk aja dikit. Agak sibuk ya. Sibuk Masih semester 4 nih dia. Semester 4 sih agak sibuk gitu ya. Mungkin dari tadi kan aku udah menjelaskan dan memperkenalkan Nabila lewat aku nih. Gimana kalau misalkan kita langsung aja ke Nabilanya, mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat, nama lengkapnya siapa, prodi apa, asalnya dari mana, terus semester berapa. Boleh Nabila, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Aku Nabila Cynthia Ramadhani, kebanyakan orang panggil aku Nabila. Sekarang aku di prodi D4 Tata Boga tahun 2023 di semester 4. Oke, semester 4. Kalau asalnya aku dari Palembang. PMP ya sih. Bener Palembang identiknya dengan PMP. Iya, tapi ini tuh rumahnya jauh banget gitu ya. Ini gimana nih awal mula bisa milih buat kuliah di luar Jawa nih, ngerantau jauh khususnya di Jogja, apalagi di Wates gitu ya. Tiba-tiba dari Palembang muncul di Wates itu gimana ceritanya? Boleh ceritain singkat aja nggak apa-apa. Oke, kalau dari kenapa kuliahnya di Jogja terutama di Wates itu karena sepengetahuan aku di prodi pilihan aku Tata Boga Murni itu di PTN baru ada di UNY dan saat itu tuh pas setelah lulus SMK, kebetulan aku SMK juga Tata Boga lanjut gitu ya. Iya benar banget. Itu disaranin sama guru untuk daftar SNBP UNY di D4 Tata Boga. Terus akhirnya ternyata dari guru benar. Ternyata alhamdulillahnya rezeki dan akhirnya bisa di UNY.
Nah, mungkin itu tadi perkenalan singkat ya dari Iya, cerita awal betul. nih dari Kak Nabila. Sekarang kita bakal masuk ke segmen utama di mana kita bakal ngobrol lebih dalam tentang tema podcast kita nih. Iya. Ada yang tahu nggak? Apa Bil? Tahu Coba. nggak? Cerita Nabila. Sibuk Tapi tapi seru. dan itu bakal bahas tentang perjalanan, tantangan, sampai hal-hal personal yang mungkin gak banyak orang tahu nih, terutama Betul. dari sisi mahasiswa berprestasi sendiri gitu. Dan kita juga pengen tahu nih, di balik berbagai pencapaian yang udah Nabila raih, gimana sih prosesnya? Betul. Apa aja sih yang harus dikorbanin? Dan gimana sih cara dia bisa tetap enjoy di tengah kesibukan dia sendiri gitu. Dan itu bakal kita kupas tuntas nih Iya, betul. di Podavi. Oke, mungkin langsung aja nih ya. Aku ngomong-ngomong soal orang-orang berprestasi ini Bel ya Al. Iya. Orang-orang berprestasi tuh menurut aku tuh adalah seseorang yang udah mendapatkan pencapaian atau penghargaan yang dia capai setelah melakukan proses sesuatu usaha ataupun kegiatan gitu. Itu menurut aku nih. Tapi kalau Dan aku misalkan setuju sih. setuju nggak? Ya, Setuju. Nah, kalau misalkan kata Nabila nih, menurut Nabila apa sih definisi dari orang berprestasi? Terlebih ini mahasiswa berprestasi ya, apa definisinya, dan juga apakah menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu harus ada embel-embel apa sih IPK-nya tinggi gitu atau ya. enggak harus menang lomba dulu baru bisa disebut mahasiswa berprestasi, atau ada makna lain nggak di balik semua itu? Boleh dijawab Oke. Nabila. Kalau untuk menurut aku sendiri, mahasiswa berprestasi itu awalnya aku juga berpikiran sama kayak teman-teman. Dan Iya. itu gak salah Iya, sebetulnya. Awalnya aku pikir kayak mahasiswa berprestasi adalah orang yang dia bisa berprestasi mungkin di bidangnya atau di hal-hal yang memang betul. dia minati. Iya, betul. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, setelah dijalanin tuh ternyata yang paling penting dari semua itu adalah seberapa besar impact yang bisa kasih, Nah. yang bisa kita kasih Iya. untuk orang lain. Iya. Jadi kadang kalau setelah kita dapat pencapaian tapi ternyata yang ngerasain cuman kita doang tuh ada kurangnya kurang gitu ya. apa ya, bukan kurang puas tapi lebih ke kayak ada yang kurang aja gitu. Iya, Tapi iya. kalau setelah kita tahu impact yang bisa kita kasih untuk orang lain dan ternyata itu juga bermanfaat buat dia, nah itu menurut aku definisi mahasiswa berprestasi yang sesungguhnya gitu. Oke. Itu Oke. berarti nggak cuma ini ya, nggak cuma harus IPK-nya tinggi Nggak baru cuma bisa menang disebut lomba gitu. mahasiswa berprestasi, itu Lebih enggak. ke bermanfaat bagi Iya, orang sekitar juga gitu lebih, ya. iya, betul. lebih ke manfaat. Nah, manfaat ya, Yang bermanfaat impact gitu kayak ya. gitu, impactnya seperti itu. Oke, terus mungkin lanjut ya. Ini mau flashback kecil. Iya, Gitu. flashback kecil. Gimana sih awal mula Nabila bisa jadi mahasiswa yang aktif dan punya segudang prestasi itu, Bil? Kalau untuk awal mulanya itu sebetulnya yang jadi titik baliknya itu pas aku SMA dulu. Setelah lulus SMP, pas mau lanjut ke SMK karena memang minatnya di tata boga Iya, gitu tata dan boga. nemu passionnya. Ternyata di SMK pilihanku yang aku tahu itu memang SMK dengan yang punya jurusan tata boga yang udah maju dan terkenal gitu. Ternyata aku ditolak. Jadi itu lumayan Sakit menampar gitu ya, ya, rasanya sakit gitu. ya, Karena emang udah aku masukin wishlist itu dari kelas 8 SMP. Pasti belajar Udah juga terencana ya. gitu ya Udah dari terencana. kelas 8. Tapi mungkin kenapa belum lolos dan belum rezeki itu karena pas SMP aku juga cuma fokus di akademik doang. Iya, Jadi aku betul. belajarnya cuma belajar di kelas, yang penting aku bisa dapat ranking dan nilaiku bagus. Iya, Iya, iya. betul. Tapi SMP ternyata setelah menerima penolakan dari SMK yang aku impikan itu, akhirnya mau nggak mau aku lanjut ke SMK pilihan orang tua aku yang memang masih jurusan tata boga. Dan dari sana aku punya tekad untuk mulai sekarang aku bukan cuma fokus di akademik aja, tapi juga ke pencapaian-pencapaian lain yang non akademik. Di samping akademik ya, berarti. Terus selanjutnya baru dari situ kan udah mulai terbentuk habitnya dan udah tahu lah cara mengatur waktu dan lain sebagainya. Jadi dari kelas 10 SMK aku udah mulai aktif, dan di hal tersebut juga yang aku ulang ketika pas jadi maba kemarin gitu. Oh, gitu. Terus kenapa bisa ikutan lomba dari aku maba itu karena memang
aku juga lumayan satset untuk mencari relasi, Iya, informasi informasi, juga. iya, Jadi nggak informatif nunggu gitu. disuapin, tapi memang akunya mencari sendiri dulu. ya. Iya. Terus ngorek-ngorek gitu ya. bener banget, soalnya kalau kita nunggu mulu tuh belum Kapan tentu. gitu Iya, ya. kita nggak Kapan tahu dapetnya. dapatnya gitu. Iya sih, oh jadi gitu. Agak ini ya, agak tricky juga ya. Iya, Jadi pasti. dari dulu. Oke, kan lanjut nih. Oke kan, tadi udah mulai dari SMP ya, terus SMA, maba tuh kira-kira dari mulai aktif gitu segala macam, kamu punya motivasi sendiri atau punya sosok yang menginspirasi kamu jadi kayak punya buat berani nih menantang diri karena aku ngelihat ini ngelihat itu, atau ada dari diri sendiri atau kayak gimana? Kalau untuk motivasi awalnya itu karena pertama tadi yang penolakan tadi, Iya, itu cukup menampar. Dia sangat menampar aku karena nggak mau ngulang hal yang sama Iya, gitu. betul. Dan alhamdulillahnya keterima di universitas yang emang aku ingin di Iya, pilihan iya. pertama. Dan motivasi selanjutnya yang paling penting itu orang tua sih memang. Iya, sosok Karena- orang tua itu benar. Iya, benar karena banget. sebetulnya mereka mengizinkan aku untuk merantau jauh dari Mm-mm. Palembang itu bukan hal yang mudah Iya, buat mereka. betul, Iya, pasti. betul. Jadi- Lepas anak jauh itu Jauh itu pasti agak berat ya, iya, pasti berat, ya. berat banget pasti. gitu. Dan akhirnya dari situ aku pengen membuktikan bahwa keputusan mereka memberikan izin itu adalah keputusan yang tepat. Iya, Jadi betul. orang tua jadi bukan salah satu tapi nomor satu nomor satu. alasanku Iya. kenapa aku milih untuk aku harus aktif sekarang dan terus membuktikan diriku. Iya, jangan menyia-nyiakan ya perizinan dari orang tua itu. Jangan yang kesempatan iya, juga. kesempatan juga itu Betul. penting banget guys. Oke, nah mungkin lanjut ya. Untuk pertanyaan itu agak template sih Bill. Ini banyak banget orang nanya dan mungkin orang penasaran juga nih. Gimana sih menurut Nabila sendiri kayak cara buat ngatur nge-manage waktu nih? Dari kuliah, Nabila juga ikut organisasi, ikut lomba kan? Iya. Itu Iya, gimana bener. nih cara manage? Kalau manajemen waktu itu ada 3 tahapan sih kalau dari aku sendiri. Oke, Tapi 3 kalau tahapan. sederhananya, Ya, dicatat ya 3 tahapan. Iya, betul. Sederhananya itu yang pertama bikin to do list dulu. Kita List, tuh, kalau aku biasanya kalau nggak sebelum tidur itu pagi-pagi setelah kita bangun sholat subuh gitu. Nah, itu nyambil to-do ya. list. Terus abis bikin to do list itu aku bikin manajemen prioritas. Iya. Jadi mana dulu yang memang se-urgent dan important itu untuk aku lakukan, dan yang selain itu ya aku taruh di to do list bagian bawah gitu. betul. Terus yang paling penting setelah itu adalah karena aku udah tahu mana kegiatan yang penting dan mendesak, itu aku bikin time blocking. Jadi kayak contohnya yang sekarang kita bikin podcast. Iya. Nah, itu di jam 12 sampai jam 2 kan kalau di jadwal. Nah, itu aku udah bikin time blockingnya mungkin 1 jam sebelum dan 1 jam sesudahnya gitu. Gitu. Keren banget. Dicatat ya. Udah iya. rinci gitu ya, Iya, nyatetnya, terperinci gitu betul. ya. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Iya. cara manage waktunya ya. Caranya itu kayak gimana gitu. Nih, ngomong-ngomong soal perjalanan ya teman-teman, di jalan juga nggak selamanya lurus mulus kayak tol, nggak mungkin ya, ada beloknya, ada Ada gejolaknya, naik turun, gitu ada ya. kerikil, ada batu gitu segala macam. Terus di perjalanan hidup juga pasti ada yang kayak aja gitunya, gitu. nggak akan lurus kayak gitu. Terus buat Nabila sendiri pernah gak sih merasa gagal dan kecewa sama hasil yang udah dihasilkan sama Nabila dan gak sesuai ekspektasi? Itu pernah atau enggak? Dan kalau misalkan Nabila pernah mengalami hal seperti itu, gimana cara Nabila buat bangkit lagi? Oke, kalau pernah kecewa itu udah pasti pernah, karena sampai di titik ini juga kita bukan berarti langsung ada di atas, tapi juga naik tangga Iya, satu-satu betul. gitu. Dan di perjalanan itu sendiri tuh kalau ngerasa kecewa tuh pernah, yang paling aku ingat itu pas maba kemarin. Iya. Karena aku anak perantauan dan sendirian di sini, jadi untuk beradaptasi juga aku harus selain harus beradaptasi, aku juga harus tetap bisa menyeimbangkan dengan akademik dan juga non akademik gitu. Dan itu tuh sebetulnya cukup chaos pas awal-awal jadi struggle maba ya. karena pertama aku kaget sama lingkungannya, terus juga kaget juga sama sistem perkuliahan. Iya, karena Culture shocknya iya, ya. karena culture shock gitu. Dan pas yang ke highlight banget tuh karena pas dari maba kan aku emang udah sering ikutan maba karena udah nge-reach cutting dulu, dan itu ajakan-ajakannya memang sudah lumayan banyak. Tapi ternyata sayangnya dari maba itu, terutama semester 1
itu tuh aku belum sama sekali menangin lomba yang aku ikutin. Iya. Jadi di semester 1 itu kayaknya aku udah ikutan 2 atau 3 lomba gitu, dan itu semuanya gagal, bener-bener bukan gagal sih, belum berhasil. Iya. Belum berhasil, jadi aku belum bisa dapetin hasil yang aku ekspektasikan gitu. Dan itu cukup menampar karena selain emang udah ada banyak effort dan tenaga yang dikeluarin, itu juga ada uang materi lah yang aku berikan untuk itu gitu. Betul. Dan untuk mengatasi hal itu sebetulnya dari aku sendiri itu aku lebih ke ya udah coba aja terus, karena memang masih ada Waktu optimis. juga, Benar, Masih ada semangatnya gitu. iya sebenarnya. Jadi dari karena aku merasa kayak aku masih semester 1, wajar banget aku ngabisin jatah gagal di saat ini, biar nanti di semester selanjutnya aku udah bisa ngerasain ekspektasi yang selama ini aku inginkan betul, gitu. Iya. Wah, keren banget sih. Mungkin itu jadi inspirasi juga buat teman-teman lagi ya. Iya, jangan Dan, langsung heeh, gagal sekali kayak menyerah. ya udah aku nggak mau nyoba lagi karena aku, jangan gitu ya teman-teman, gitu, bisa langsung dicoba sampai dapat hasil yang dimau sesuai ekspektasi kita gitu. Nggak apa-apa ekspektasi kita tinggi terus kali gagal, terus nggak apa-apa, coba Coba lagi, iya, tahan banting aja. Nah, tahan tahan banting banting aja. mahasiswa tahan banting. Oke, mungkin lanjut ya. Ini juga buat teman-teman nih yang mungkin maba yang pengen mulai berprestasi ya, Bil. Tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, kamu ada nggak tips and trick gitu buat mereka, atau hal-hal kecil yang harus mulai dibiasakan mulai sekarang gitu? Kalau untuk maba sendiri, sebetulnya dari pengalaman aku sendiri itu perbanyak relasi, karena informasi-informasi yang jarang kita temukan di sosial media itu biasanya kita dapetin dari relasi kita sendiri. Dan biasanya dosen atau kakak tingkat yang memang sudah berprestasi dan punya pengalaman di bidang tersebut, itu tuh mereka tidak akan pelit gitu, pelit untuk ngasih informasi ke orang-orang yang memang punya semangat untuk juga berprestasi. Jadi dari aku sendiri itu tips yang pertama, bangun relasi, reach cutting kalian yang mungkin kalian tahu, oh dia ini udah pernah ikut lomba ini, menang dan lain sebagainya. Bangun relasi yang baik sama dia, tunjukkan keinginan kalian untuk oke, aku juga mau kayak kakak. Iya, terus jadi juga inspirasinya ya. Kenal aja nggak apa-apa awal-awal, DM kayak atau apa itu. bener banget. Terus dari aku sini di follow Instagramnya gitu. Nah, karena follow Instagram dan juga LinkedIn-nya gitu. Karena gitu. biasanya dari situ kita bisa mulai chit-chat dikit-dikit, basa-basi gitu. Terus selanjutnya yang kedua tadi, tahan banting aja, karena kegagalan yang kalian dapetin itu belum tentu kalian akan terus-terusan gagal. Mungkin memang belum waktunya aja, dan memang sedang dibentuk gitu untuk mendapatkan keberhasilan yang memang suatu saat kalian memang pantas untuk dapat. Sabar aja, intinya sabar. Terus dan tips yang terakhir itu adalah belajarlah manajemen waktu dari sekarang, karena pas maba itu belum sesulit mata kuliah yang kita dapetin di semester atas. Jadi waktu yang kita punya itu masih lebih banyak dari uang gitu. Nggak apa-apa capek-capek dari maba, tapi nanti pas udah semester atas kalian udah bisa ngerasain hasilnya. Iya, setuju sih, aku setuju banget. Iya kan. Ya mungkin kayak gitu ya. Terus juga kita kan sebagai mahasiswa yang sibuk nih, terutama Nabila ya sibuk banget. Itu kan aku juga merasakan, kita juga merasakan kalau namanya mahasiswa yang setelah sibuk capek itu dikit-dikit mau apa, healing. Kalau self reward, tapi self rewardnya itu berkedok boros ya, belanja mulu, capek dikit kayaknya check out deh, apa ya buat self reward itu sebenarnya boros ya teman-teman. Nah, dari Nabila sendiri itu kalau setelah kesibukan di perkuliahan itu kan ngerasa capek itu, recharge dirinya itu kayak gimana, atau enggak, apakah ada tempat healing favoritnya, atau siapa ya, seseorang yang menjadi untuk membangun moodnya Nabila nih, ada atau enggak, dan di mana gitu, boleh dijawab. Kalau untuk recharge sendiri, kalau kita udah punya banyak kesibukan tuh rasanya 24 jam tuh kurang gak sih? Iya, betul banget, setuju. Kadang kita perlu seharian tidur gitu kalau bisa. Benar. Jadi kalau untuk recharge sendiri, karena memang udah punya banyak kesibukan, dan kadang tuh waktu istirahatnya tuh jadi kepotong. Tapi kalau memang dirasa emang udah secapek itu, untuk aku recharge energi itu ya aku tidur gitu. Jadi biar punya energinya bisa
ke isi isi lagi, ke cas lagi. jadi Biar bisa full lebih semangat lagi ngurusin hal-hal yang lain. full power. Terus kalau yang lain ya aku setuju sih healing sekarang kayak akhir Iya. semester Iya, gitu. iya bener Tapi waktu jangan sampai terus-terusan sibuk terus Iya, karena bisa-bisa jadi apa stres frustasi sendiri. stres Lebih baik gitu. sesekali ambil waktu untuk diri sendiri. Iya gitu. Iya. Biasanya kalau libur semester itu pernah gak ke tempat apa gitu yang kayak ke luar kota, ke Solo, ke Wonosobo? Iya. Kalau kayak aku lebih suka emang ke ini sih, ke alam. Alam, Jadi iya. emang healingnya lebih ke kegiatan kayak ke pantai Nah, atau iya. kita muncak Iya, kayak gitu sih. Lebih ke yang namanya Alam-alam. seger gitu. Iya, segar, menghirup udara segar dibanding menghirup udara mall ya. Tapi ke mall juga seru. Nah, Oke, next question ini agak personal dan relate sama Iya, kita nih, benar-benar. teman-teman. Kayak dengan semua pencapaian Nabila yang udah raih nih, pernah nggak sih Nabila masih ngebandingin diri sama orang lain gitu? Apalagi tuh sekarang ya, scroll Iya, Instagram, Instagram, LinkedIn, TikTok, itu tuh kayak juga. bikin insecure, Iya, gitu ya. Karena insecure banget. orang-orang udah berbondong-bondong buat personal branding yang bagus gitu Iya, di sedangkan sana. kita ya gitulah tahu sendiri. Mungkin dari Nabila sendiri Mm-mm. ada nggak insecure gitu? Insecure tuh pasti. Iya. Kadang ngerasa kayak ya capaiannya kok masih segini-segini aja Iya, ya gitu. Sedangkan orang lain tuh udah secepat itu, sesat itu. Tapi kan setelah aku pikir-pikir lagi, setelah aku telaah dan regulasi emosinya, Iya. gitu apa ya, maksudnya mereka itu juga sebetulnya di belakang itu juga banyak Sama mengalami aja. struggle yang Iya. sebenarnya kita juga alamin, tapi yang ditampilkan di sosial media atau yang mungkin terlihat sama kita itu adalah hal-hal Baik-baik baik aja. yang Iya. pencapaian Bagus, yang bagus. pokoknya tiba-tiba dia udah juara 1, Iya. tiba-tiba dia udah jadi mahasiswa berprestasi gitu. Terus kalau untuk cara aku ngatasinnya sendiri dan langkah-langkah yang aku ambil itu biasanya aku ini tadi meregulasi emosinya itu dengan ada 2 cara sih biasanya. Yang pertama itu aku cerita ke orang yang terdekat, mungkin orang tua atau teman-teman terdekat aku, untuk sebenarnya cuma pengen cerita aja. Untuk solusi gitu. kalau memang dapat alhamdulillah, kalau Ya, enggak juga dengerin aja ya gitu it's okay, ya. karena memang dengerin. pengen mengeluarkan apa aja yang kita Emosinya gitu rasain ya. gitu. Bener, Jadi kayak membandingkan diri sendiri atau merasa insecure itu memang emosi-emosi yang cukup mengganggu diriku, dan dengan aku bercerita ke orang lain itu membantu. Iya, betul. Kalau memang ternyata orang lain yang mau kita ajak sharing tidak punya kesempatan atau waktu, ya biasanya aku dengan journaling gitu. Journaling, cerita, menuliskan aja, nggak harus diary gitu ya. Iya benar, jadi nggak harus yang struktur kayak gimana, yang penting aku tulis aja apa yang aku rasain. Oke, aku insecure gitu. Yang di otak ditulis aja nggak apa-apa. bener, karena kalau dengan gitu jadi kita tahu apa yang kita rasain, gimana cara mengatasinya. Sebetulnya harusnya aku ini istirahat dulu atau aku lanjut aja gitu. Dan perbaiki niat awal sebetulnya. Kenapa kamu pengen menangin lomba ini? Kenapa kamu pengen dapat IPK segini? Karena kalau tujuannya untuk berkompetisi dengan orang lain, itu tuh nggak akan ada habisnya. Iya, betul. Dan nggak akan ada puasnya juga. Karena rasanya tuh kayak kurang terus gitu. Jadi intinya ya apa yang dilihat di media sosial itu ya, Kayak kita nggak tahu ya ibaratnya kayak gimana ibaratnya gitu ya, perjuangannya gimana juga jadi belum mereka tahu. juga sama aja pasti Ada pernah mengalami struggle-nya ya struggle-nya kayak kita gitu. Oke Bill, nih kan dari banyaknya pencapaian kamu, terus penghargaan kamu, ada nggak sih di antara pencapaian dan penghargaan kamu itu yang paling berkesan, entah itu dari prosesnya, tantangannya, atau enggak dari makna kegiatannya gitu, ada nggak kira-kira? Kalau untuk lomba Iya. itu yang lomba yang terakhir yang kemarin. dalam Lapisin Competition itu kenapa berkesan, karena itu pertama lomba internasional pertamaku. internasional. Keren banget. Internasional pertamaku, dan memang di bidang yang aku minati, di bidang tata boga. Jadi aku bikin chiffon cake gitu, dan memang latihannya cukup lama, itu cukup menguras tenaga dan waktu juga, tapi seru karena memang aku suka passionnya hal tersebut gitu. Terus kalau untuk kegiatan sejauh ini, kalau untuk organisasi, memang sekarang kan aku masih bergelut di organisasi UKM Kerasaan, dan aku sangat happy
tenang, nyaman juga sama kekeluargaan yang ada di UKM ini. Jadi selain kita sibuk berperan, tapi juga memang dirangkul dan bisa dapet apa ya, maksudnya insight dan kesempatan. Dan kemarin kan dari UKM Keresahan juga aku diamanahi jadi ketua National Entrepreneur Festival, dan itu memang sangat melelahkan, tapi juga setelah kegiatannya itu ada kepuasan tersendiri betul, karena memang itu juga event nasional pertama aku gitu. Dan besar gitu ya. Iya, benar banget. Jadi itu yang dua itu sih yang menurut aku paling berkesan. Tadi ngomongin soal yang apa? Sifon. Ya. Sifon itu tadi katanya latihan. Itu latihannya di kampus atau latihan sendiri mandiri di kos gitu? Kalau latihan itu di mix sih. Kadang mix. aku latihannya di kampus itu kalau misalnya labnya lagi nggak dipakai atau sama teman-teman lomba juga. Jadi kita bareng-bareng latihannya. Tapi kadang juga kayak hal-hal yang kecil kayak kondimen-kondimen dari sikonnya itu aku kadang bikinnya di kelas gitu. Jadi yang mesti bisa aku kerjain di kelas ya aku di kelas. Tapi kalau memang nanti butuh ruangan yang dan peralatan yang memang lebih lengkap dan memadai itu di kampus. Oh gitu. Dan kayaknya enak banget ya kelihatannya sifon cake-nya. Jual nggak tuh kira-kira? Kita juga mau ya. Mungkin next PO kita bisa nyobain gitu. Ya, next kita bisa cobain. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Oh my god, udah sampai pertanyaan terakhir. Kayak kita pengen tahu nih, Bill, kayak ada nggak sih momen lucu atau nggak terduga gitu selama ikut lomba, event gitu, atau mungkin organisasi gitu, ada nggak? Bisa diceritain sama kita, mungkin singkat aja. Kita ketawa-ketawa juga gitu ya. Kalau momen lucu itu ini sih kalau di sekarang jadi lucu ya, tapi kalau pas lombanya itu lumayan bikin aku kayak deg-deg gitu ya. Karena gitu ya. Iya, benar-benar karena itu pas aku jadi maba yang kemarin itu kan ikutan live design competition yang pertama pas jadi maba itu bisa-bisanya aku kelupaan bawa kukusan. Padahal kan aku bikinnya jajanan pasar. Yang biasanya jajanan pasar itu dikukus. Jadi gimana? Kalau momen pentingnya gitu ya, alat pentingnya itu nggak kalau dibahas. menurut saya kayak kocak banget ya, aku kelupaan bawa alat penting yang memang itu hal utama yang harus aku bawa pada saat itu. Terus itu ngakalinnya gimana, kan lupa? Iya. Jadinya gimana? Kalau dikakalin tuh pada saat itu karena aku juga didampingi sama kakak tingkat itu, jadi kayak disaranin Pinjemin coba enggak, aku masukin ke oven, tapi di ovennya aku taruh air. Jadi ovennya panas kan airnya menguap gitu. Terus bisa itu. Bisa, tapi memang tidak terlalu sempurna kayak dikukus gitu. Iya, benar gitu. Ada lagi nggak di organisasi gitu? Kalau organisasi banyak ya, cuman kayaknya aku lupa deh. Soalnya memang orang-orang di UKM Keresahan itu orang-orangnya lucu juga, kocak. Jadi kalau kita memang sedang ada di forum yang serius, kita serius. Tapi kalau sekiranya di luar itu ya kita tetap bisa happy gitu. Mungkin itu tadi ya yang momen kocak pas lucu, lomba ya gitu. Harusnya hal terpenting harus dibawa, kagak dibawa karena udah sibuk duluan ya, terus panik duluan mungkin ya, kayak aduh ini apa yang harus dibawa, akhirnya kelupaan gitu. Jadi gimana nih, udah teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya bisa di kolom komentar ya, kita jawab. Dari Nabila bakal scroll komenannya, nanti dijawab sama Nabila di komenan. Oke. Seru banget ya kita obrolan dari tadi, dari mulai banyak banget sih yang kita dari omongin awal sama gitu Nabila. ya, dari perkenalan, dari cerita-cerita Nabila, gimana cara manage-nya, itu udah sangat inspirasi relatable juga banget ya. sama mahasiswa sekarang gitu kan. Dan apa ya, yang paling keren sih ternyata jadi mahasiswa yang tadi awal ya, aku mengulik yang awal tadi, ternyata jadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya soal siapa yang paling sibuk ya, dan soal siapa yang paling punya banyak piala, tapi lebih ke soal konsisten, terus impact-nya juga ya, impact dari untuk semua orang gitu, dan juga berani nyoba hal-hal baru tanpa harus selalu perfect gitu. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin dari Nabila sendiri boleh nggak sih ngasih satu kalimat atau beberapa paragraf, kebanyakan ya, kata-kata aja gitu ya, beberapa kata aja motivasi buat teman-teman mahasiswa yang lagi nyari semangat, yang masih ngerasa stuck gitu, nge-stuck harus
ini aku harus kemana, aku masih bingung ini gimana gitu. Yang baru mulai aktif juga itu silakan diberikan kata-kata motivasinya apa. Oke. Mungkin bukan kata-kata motivasi tapi lebih ke kayak semangat aja buat teman-teman. Semangat boleh. Kalau yang kalian lakuin sekarang, kalian usahakan sekarang itu memang mungkin hasilnya belum bisa terlihat di 1 minggu atau 1 bulan kemudian, tapi pelan-pelan aja bertahap. Kayak kita naik tangga tuh satu. Walaupun kadang mungkin tangganya agak licin atau mungkin rusak gitu dikit ya, tapi itu jangan sampai menghentikan jalan teman-teman untuk sampai ke puncak yang emang sebelumnya udah kalian cita-citakan gitu. Dan menurut aku mulai aja dulu, karena kalau nggak dimulai kapan lagi. Jangan sampai impiannya itu berhenti jadi sebatas mimpi. Gitu. Terus juga yang penting kita harus mau ngetok pintu mana aja, karena keberhasilan itu nggak di satu pintu aja, tapi di pintu lainnya juga pasti bisa. Ada. Ketok-ketok aja pintu yang mana yang kalian bisa. Nah itu diingat teman-teman, dan kata Nabila tadi juga mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu. Gitu. Jadi mungkin thank you banget buat Nabila buat waktunya dan udah berbagi sama kita gitu semua ceritanya. Dan sekiranya bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah dan inspirasi aku juga kita juga terutama ya di perjalanan dan semangatnya gitu ya. Oke. Terus buat teman-teman juga terima kasih ya udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa setiap orang juga punya jalannya masing-masing, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Tapi jangan takut juga buat nyobain hal baru gitu, karena yang penting tuh jalan dan semangat gitu. Dan belajar gitu. Nah kita punya jargon nih Bill, kita buat nanti closingan ya, kita closingan nanti jargon bareng. Kita ada jargon Podavi kan. Podavi itu podcast anak vokasi. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa ikutan. Bisa ikutan nih. Podcast anak vokasi. Oke. Mungkin kita sekalian tutup ya podcast di episode pertama ini. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya, masih di Podavi Podcast Anak Vokasi. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Nabila.